Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan menjawab panggilan semesta dengan tekad kuat untuk bertemu kamu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang menjawab panggilan dari semesta untuk menguatkan tekadnya mencari apa cara sekalipun untuk ketemu dengan dirimu. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa jana reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, siapakah dia yang menjawab panggilan semesta untuk ketemu dengan dirimu? Kita cuba lihatkan ya. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang menjawab panggilan semesta untuk ketemu kamu, walaupun apa cara sekalipun. Siapakah orang ini? Seseorang yang mendapatkan petunjuk dan menjawab panggilan semesta untuk ketemu kamu, apa cara sekalipun. Okey teman-teman, kartu pertama, Queen of Swords. Wow, di sini teman-teman ya, orangnya cukup tegas, orangnya memang pintar, dan saya menangkap energi seseorang yang sudah membuat sebuah keputusan. Beberapa di antara dia ini ya, mungkin seorang janda, seorang duda. Jikalau dia seorang yang single, dia seorang yang tahu apa mahunya, seseorang yang benar-benar menata masa depan, dan dia seorang yang akan bersikap terus terang dengan kamu ya. Apa pun yang dia mahukan, apa yang tidak dia mahukan, dia akan berterus terang dengan kamu. Nah, orang ini ada sedikit lucu, tetapi dia orang yang cukup tegas. Orangnya cukup pintar. Nah, mungkin ya, sering berpenampilan rapi seperti ini. Kartu yang lainnya ada kartu Strength. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi saya menangkap energi ya. Apa pun yang telah dia putuskan di sini ya, ini adalah berlandaskan sesuatu yang sudah dia pertimbangkan. Dan dia seperti sangat bertegas ya, mendapatkan keberanian untuk memutuskan ini. Sesuatu ya, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kalian, sesuatu yang perlu mendapatkan keputusannya seperti itu. Saya menangkap orang ini mempunyai keberanian, kekuatannya untuk menjalankan apa saja. Orangnya tahan banting. Orangnya cukup penyabar, tetapi ketika bersebelahan dengan Queen of Swords, ini seperti energi seseorang yang sudah mengambil keputusan. I don't know why ya, walaupun dia seorang yang penyabar ya, ketika bersebelahan seperti ini memberikan gambaran ya, dengan cepat telah memutuskan sesuatu seperti itu ya. Di sini teman-teman, mungkin ya berlandaskan gambar di kartu ini ya, beberapa daripada dia ini berpenampilan cukup rapi ya, berpenampilan formal. Dan ada ya di antara dia ini mungkin yang menggunakan kerusi roda ya, maka mempunyai kekuatan hati ya untuk terus meneruskan hidupnya ya, walaupun dia menggunakan kerusi roda ini on wheelchair, tetapi dia mempunyai kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Orang yang cukup determinasi seperti itu ya. Energi yang lainnya, nah ini bersebelahan ya. Saya menangkap seseorang yang sangat suka bermeditasi, sangat suka bersenam, sangat suka berolahraga, orang yang menjaga penampilan, suka pergi ke gym ya, suka bersenam di mana sahaja, tidak kira lah ya, sama ada di gym, di rumah ya, asalkan ada area, kawasan yang tertentu, orang ini akan bersenam. Sangat suka seperti menjaga kesihatan badannya ya, suka bermeditasi. Dan saya merasakan ini rutinitas yang dilakukan setiap hari, setiap waktu. Jikalau ada masa-masa keheningannya, dia akan lakukan ini. Nah, orangnya cukup penyabar seperti saya katakan tadi, dan detik ini dengan hadirnya Temperance di kartu tengahnya, saya menangkap seseorang yang cuba mengimbangi kamu. Ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian ini yang mungkin ya membuatkan dia perlu tegas untuk mendapatkan jawapan, sama ada dari kamu atau kamu mendapatkan jawapan dari dia. Saya menangkap ada energi yang sedang memperbaiki diri.
sedang healing. Nah, orang ini mungkin ya dalam diam memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungan ini, memperbaiki hubungan kalian dan bertindak mendiamkan diri. Orang yang cuba beradaptasi dengan kamu. Death. Wow, ini teman-teman seseorang yang menyedari ya, kamu ini adalah soulmate-nya si dia. Dia sedar kamu ini soulmate-nya si dia, ada tarikan yang kuat dengan kamu, tetapi kedua kartu ini ya, dia seperti mulai menyedari ya, ada sesuatu yang diputuskan di sini, ada sesuatu yang berakhir di sini. Dan dia masih cuba beradaptasi dengan kamu. Ada sesuatu yang diputuskan, ada sesuatu yang bertransformasi, kerana kartu ini lebih ke arah kamu, teman-teman. Maka saya tidak tahu ya, perubahan yang kamu berikan di hubungan ini. Maka membuatkan dia menjawab panggilan semesta dengan tekad yang kuat untuk datang bertemu kamu, untuk memastikan apakah ini sesuatu yang kamu putuskan. Seperti itu ya. Dia mendapatkan gambaran ini dengan jelas kerana kartu death ini berdekatan dengan pihak kamu. Kerana saya selalu meletakkan kamu di bahagian kanan ya, dan dia di bahagian kiri. Saya tidak tahu teman-teman, ada sesuatu perubahan yang terjadi di hubungan kalian sehingga dia terpaksa beradaptasi akan perubahan ini. Tetapi menurut kamu ya, ini perubahan yang baik, kamu ingin bertransformasi, merubah penampilan kamu ya, melakukan perkara-perkara yang baru dan tidak mahu lagi terikat dengan energi. Contohnya ini ya, energi mantan, seperti itu. Kamu ingin memulakan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang dapat dia rasakan. Nah, orang ini juga teman-teman ya, orang yang banyak memori di masa lalunya. Nah, dia cuba beradaptasi untuk move on daripada orang masa lalunya, memori di masa lalunya, dan dia benar-benar ingin mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masa depannya dengan penuh ketegasan. Nah, ini orangnya ya, orang yang ingin bertransformasi. Kita lihat lagi ya. Seven of Swords. Nah, ini bersebelahan dengan Death. Saya menangkap energi seseorang, teman-teman, walaupun dia banyak mendiamkan diri, menghindar dari kamu ya, tetapi itu tidak bererti dia pergi dari kamu. Ini hanyalah sebatas menghindar menurut saya, atau dia lebih ke arah berhati-hati kerana hubungan kalian ini mungkin ada hubungan yang berisiko. Hubungan yang mungkin tidak sepatutnya dilanjutkan atau diteruskan, maka dia sangat berhati-hati ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, belum sempat mendekatkan diri dengan begitu rapat sekali ya, dia dapat merasakan dia tidak perlu berubah kerana perubahan itu datang dari kamu. Kamu yang berubah. Kamu yang mulai menghindar. Kamu yang mulai menjauhkan diri. Maka dia tidak perlu melakukan apa-apa. Di sini dia merasakan kamu cuba melepaskan koneksi hubungan ini kerana hubungan ini mungkin hubungan yang berisiko. Banyak risikonya. Dan saya tidak tahu mengapa ya bersebelahan dengan Death. Saya menangkap kamu mungkin berjaya move on, tetapi orang ini masih lagi mengalami ya kesukaran untuk move on seperti kamu. Maka dia mungkin mencari cara ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, tetapi semakin dia melakukan itu, dia merasakan kamu ini menghindar. Nah, begitu ya. Kita lihatkan lagi energi yang lainnya. Nah, di sini ada Four of Cups, teman-teman. Kelihatan dengan begitu jelas ya, sudah ada seseorang yang bosan di sini. Seseorang yang tidak lagi berminat ya dengan kondisi hubungan yang sama. Seseorang yang mulai bosan dan tidak mahu lagi mendengarkan ya, lebih menyerap diri. Dan salah satu daripada kamu di sini ya, sama ada dia atau kamu ya, sangat-sangat tidak berpuas hati akan perubahan ini. Merasakan hidupnya yang cukup monoton dan dia tidak happy sebenarnya akan perubahan yang sedang terjadi di energi hubungan kalian. Kita perlu cari tahu dengan lebih lagi, teman-teman ya. Kita cuba lihatkan. Seperti apakah situasi hatinya ke kamu detik ini? Seperti apakah situasi hatinya ke kamu detik ini? Knight of Pentacles. Saya menangkap seseorang yang tulus mencintai kamu dan masih mencintai kamu ya. Tetapi dia lebih mengarahkan tenaga atau fokusnya ke arah pekerjaan. Pergerakan daripada orang ini juga ya benar-benar melelahkan kamu kerana pergerakan ini begitu perlahan. Orangnya agak pasif, tidak terburu-buru dan orang yang penuh dengan tanggungjawab dan sangat berhati-hati ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Dan apa yang dia lakukan detik ini ya, orang yang cuba menstabilkan kondisi keuangannya. Menurut dia, jikalau ada uang, maka kita boleh ceritakan hal cinta. Tetapi jikalau tidak ada uang,
tidak perlu berfikir panjang lagi ya. Saya menangkap orang yang perlu memperbaiki taraf kehidupannya. Pergerakan dia kepada kamu teman-teman ya. Ini benar-benar seperti ada kalanya acuh dan tidak acuh ya. Datang dan pergi dan begitu perlahan sekali. Tetapi boleh dikatakan orang ini cukup bertanggungjawab dan orang yang sangat berhati-hati. Apakah dia memiliki ketulusan cinta untuk kamu? Yes. Dia memang tulus mencintai kamu, tetapi teman-teman ya, ada kalanya dia merasakan ya, kamu ini seperti sedikit tegas, kamu ini garang, kamu ini galak orangnya. Maka dia tidak boleh mempermainkan perasaan kamu. Dia merasakan jikalau dia mencintai kamu, dia perlu serius. Tetapi jikalau dia tidak mampu melaksanakan itu, lebih baik dia tumpukan perhatiannya kepada pekerjaan. Kerana dia tahu dia tidak boleh bermain-main dengan kamu, kerana kamu orangnya galak, orangnya tegas. Dan kamu inginkan kejelasan ya dalam hubungan ini. Kita cuba lihatkan lagi dari pihak kamu pula bagaimana ya. Seperti apakah situasi hati kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula situasi hati kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga seperti dia? Four of Wands, wow. Saya menangkap ya, sama ada kamu sangat ingin bertemu dengan dirinya, atau kamu menyedari kalian sudah lama tidak bertemu, atau mungkin ya tidak pernah bertemu, seperti itu ya. Sama ada kamu menyedari yang kamu sangat ingin bertemu dengan dirinya, itu energi pertama. Energi kedua, sudah lama tidak bertemu. Energi ketiga, memang tidak pernah bertemu. Di sini seperti ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Tetapi kerana Four of Wands di pihak kamu hadir bersebelahan Seven of Swords, ini kelihatan begitu ketara ya. Kamu mengelak dari sebuah pertemuan. Ini lebih ke arah kamu. Nah, let's say tiba-tiba kamu merasakan kamu berada di sebelah sini. Dia berada di sebelah sini, maka kamu terbalikkan saja. Tetapi saya lebih menangkap ya, energi yang lainnya. Jikalau kalian di sini ada keluarga, ada pasangan ya, kamu lebih off late ya, kebelakangan ini lebih menghabiskan waktu kamu dengan keluarga, anak-anak, orang tua, pasangan kamu. Dan kamu cuba menghindar daripada pertemuan dengan orang ini. Nah, mengapakah begitu? Kerana kamu ingin bertransformasi. Sebenarnya kamu sangat mencintai dia, tetapi kamu merasakan kamu mulai menjumpai ya titik untuk berubah, untuk bertransformasi. Dan saya lebih menangkap entah kenapa ya, kamu yang lebih menghindar dari sini. Menghindar daripada pertemuan dan sebagainya, sementara dia sangat menginginkan pertemuan dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia menjawab panggilan semester dengan tekad yang begitu kuat ya untuk bertemu dengan kamu di sini. Saya tidak tahu siapa yang menghindar di sini, tetapi saya menangkap energi kerana ini bersebelahan ya, ataupun berada di pihak kamu. To simplify the reading teman-teman ya, maka memudahkan bacaan, saya rasa kamu yang menghindar. Jikalau kamu yang tidak menghindar, mungkin dia yang menghindar. Tetapi pergerakan orang ini kepada kamu ya, cukup perlahan sekali. Perlahan tetapi pasti, begitu ya. Okay guys, kita akan cuba lihatkan lagi bottom of the deck-nya. The Hangman. Kondisi hubungan kalian detik ini ya, seperti sedang digantungkan tanpa sebarang kejelasan. Nah, ini yang membuatkan kamu lelah. Ini yang membuatkan kamu tidak pasti ya. Apakah kamu masih mahu melanjutkan hubungan yang berisiko ini ataupun move on? Nah, di sini ada energi transformasi, teman-teman. Kamu mungkin mengelak untuk mentransformasikan hubungan. I don't know, sama ada kamu ingin bertindak pergi, memutuskan, dan orang ini mengalami kesukaran untuk melupakannya hubungan ini. Apa yang terjadi? Dia hanya beradaptasi sahaja. Tetapi itu tidak berarti dia melupakan kamu. Di sini, teman-teman, ada kondisi hubungan yang saya lebih menangkap begini ya. Orang ini memerlukan keberanian dan masih belum menjumpai keberanian untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Ini keputusan yang diambil ini ya, saya tidak tahu dari tadi ya. Saya tidak merasakan ini dari pihak dia. Ini mungkin lebih dari pihak kamu. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita gunakan kartu yang berbeza ya. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang menjawab panggilan semesta untuk ketemu dengan dirimu dalam waktu yang terdekat ini? Ada strength dan juga ada the hangman. Orang yang masih belum menemukan keberanian itu ya untuk bertemu dengan kamu.
Nah, dia sudah menjawab panggilan semesta tetapi masih cuba memberanikan dirinya. Saya tidak tahu, ada juga energi beberapa yang lain ya. Seseorang yang memakai kerusi roda, sitting on a wheelchair. Maka ini juga mungkin ya agak menyukar atau menyulitkan keadaannya untuk bertemu dengan kamu. Mungkin ada situasi yang seperti itu ya. Kerana ini pembacaan umum teman-teman. Kita tidak tahu ya energi siapa yang ketarik ke pembacaan kali ini. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang. Ciri-ciri seseorang yang menjawab panggilan dari semesta untuk ketemu dengan dirimu. Siapakah orang ini? Go with the flow. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Sangat sinkron dengan kartu The Temperance. Go with the flow. Seseorang yang seperti saya katakan tadi, cuba beradaptasi dengan kamu. Orang ini sepertinya ya, dia menyadari kamu ini belahan jiwanya. Tetapi dia seperti main aman ya. Apa yang kamu lakukan, itu yang akan dia lakukan. Jikalau kamu tidak bergerak, dia tidak bergerak. Jikalau kamu diam, dia diam. Dia seperti mengikuti gerak gaya kamu. Cuba beradaptasi dengan cara kamu. Di sini saya menangkap ya, seseorang yang cuba bertahan akan koneksi ini. Pada waktu yang sama, saya juga menangkap seseorang yang saya tidak tahu teman-teman ya. Orang ini seperti mengontrol isi hati, perasaannya kepada kamu. Saya menangkap gambaran seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Okey, di sini orangnya sangat mengharapkan ketika kalian mungkin menghindar daripada bertemu ya. Dia sangat mengharapkan ada kebetulan yang indah. Mungkin kalian berpapasan di jalan, berpapasan di mall, berpapasan ni sewaktu kalian keluar dari rumah. Dia seperti bertanyakan, mengapakah sebelum ini ya ada kebetulan-kebetulan yang indah? Mungkin berpapasan di jalan, tetapi akhir-akhir ini seperti sudah tidak terjadi. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ya sebelum ini sering berpapasan dengan orang ini secara tidak sengaja, mungkin di jalan, di mall, di mana saja ya, di luar. Tetapi akhir-akhir ini seperti tidak berlaku lagi, seolah-olah ya semesta tidak menemukan kalian. Maka dia mendapatkan petunjuk untuk menjawab panggilan semesta dengan bertemu dengan kamu. Ketika tidak diberikan lagi ya kebetulan terindah untuk bertemu dengan satu sama lainnya, tidak seperti dulu ya sering berpapasan. Ini menggerakkan hatinya untuk menerima panggilan daripada semesta dengan bertemu dengan kamu. Di sini teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan harapan. Dengan hadirnya kartu ini, saya menangkap energi seseorang ya yang walaupun dalam keadaan pasif sangat mengharapkan kamu. Dengan harapan ya, kamu akan bersimpati dengan dirinya, mempertimbangkan situasi dia. Nah, jikalau dia dalam situasi seperti ini, menggunakan kerusi roda, atau mungkin ya, sumber pendapatan dia ini tidak sebaik kamu, tidak sestabil kamu. Dia sangat inginkan seperti pertimbangan kamu yang baik tentang dirinya. Dengan harapan kamu tidak akan berputus asa terhadap dirinya, tidak memandang rendah akan dirinya, dan akan melanjutkan koneksi ini. Orang yang masih lagi berharap ya, dan dia sedar tidak banyak yang dapat dia harapkan, siapalah dia, dan dia merasakan hanya mampu untuk meraih simpati kamu. Orang ini banyak berdoa teman-teman. Kita lihat lagi ya ciri-cirinya. Orang ini seseorang yang akan mengelak konfrontasi dalam apa cara sekalipun. Dia orang yang akan mengelak daripada kata-kata yang menyakitkan ya, sesuatu yang akan membangkitkan kemarahan, menimbulkan pertengkaran, mewujudkan perselisihan faham. Dia seorang yang akan cuba menghindar daripada confrontation ataupun konfrontasi. Oh gosh, it's so difficult for me to say the word ya. Dia akan cuba elak daripada konflik-konflik yang ada. Orang yang ingin berdamai dengan situasi, orang yang ingin berdamai dengan keadaan. Nah, jika mungkin ada di antara kamu yang marah-marah contohnya, dia hanya akan mendiamkan diri. Orang lain marah, dia juga akan mendiamkan diri. Akan cuba mengelak ya daripada having this confrontation with other people. Begitu ya. Orangnya teman-teman sangat menghargai persahabatan dengan kamu, persahabatan dengan orang sekitarnya. Saya menangkap energi orang ini ya, yang sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dia mungkin sering hang out dengan teman-teman yang sama, dan dia tidak ada orang lain lagi selain daripada mengharapkan teman-temannya. Nah, ketika mungkin ada masalah dengan 1-2 teman, dia mungkin akan hang out dengan teman-teman yang serupa. Orang yang benar-benar menghargai friendship, pertemanan di antara kalian dan orang lain.
Dia juga merupakan seseorang yang suka melamun ya, suka melamunkan kamu, tetapi dia percaya akan mimpi-mimpinya yang suatu hari nanti pasti akan ada mimpi-mimpi yang berjaya diwujudkan. Saya tidak tahu teman-teman, saya menangkap jika dia seorang lelaki ya, orangnya agak lemah dari segi tubuh badannya. Jika dia seorang wanita, dia seorang yang sangat lemah lembut, mungkin sering tidur di waktu petang, taking a nap. Tetapi jika dia seorang lelaki ya, dia sering kelelahan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan tubuh badannya yang saya tidak tahu guys. Mungkin ya tidak makan makanan yang berkhasiat ya. Mungkin dia makan atau sangat jarang makan sehingga tidak mendapatkan nutrisi penuh untuk menjaga kesihatan badannya dengan baik ya di tahap optima. Maka dia menjadi orang yang sering kepenatan, kelelahan. Orangnya lembik sekali begitu. Ya, saya menangkap sering tidak cukup tidur. Nah, orangnya begini teman-teman. Kamu cuba ambil mana yang resonate dengan energi seseorang ini ya. Ciri-ciri yang lainnya. Saya merasakan orang ini tidak tidur malam, tetapi mungkin lebih tidur di siang hari, di waktu pagi dan sebagainya. Letting go. Nah, di sini ada energi letting go, teman-teman. Sama ada kamu yang melepaskan dia pergi atau dia yang melepaskan kamu pergi. Dengan cara diam atau mungkin orang ini sudah lama pergi meninggalkan. Di sini juga ada hangman tadi ya, yang menunjukkan dengan jelas hubungan kalian sedang digantungkan. Kondisi yang tidak jelas yang sehingga ini ya mungkin tidak ada kata putusnya. Saya tidak tahu di sini siapa yang letting go, sama ada kamu yang mulai letting go atau dia yang telah pergi. Yang pasti hubungan yang sedang tergantung. Okey teman-teman, kita akan lihatkan dengan kartu tarot lagi ya. Kita cuba lihatkan di sini. Sebelum saya men-shuffle kad-kad ini, bottom of the deck-nya ada the hangman, ini energy Pisces. Okay, let's see. Apakah soalan yang perlu kita tanya teman-temannya? Mengapakah panggilan dari semester ini memperkuatkan tekadnya untuk bertemu? Mengapakah pada akhirnya, begini ya, mengapakah pada akhirnya dia menjawab panggilan dari semester ini? Apakah kerana kalian sudah lama tidak berpapasan di jalan, tidak bertemu secara kebetulan? Apa yang membuatkan dia teman-temannya finally menjawab panggilan dari semester ini dengan memperkuatkan tekadnya untuk bertemu dengan kamu? What drives this person? Kita cuba lihatkan ya. Wow, Page of Cups. Ini kamu lihat daripada gambarnya sahaja ya. Orang yang minum, duduk bersendirian, tidak terurus ya. Tidak terurus, rumahnya tidak terurus ya. Merasakan bosan, seperti seorang anak yang kehilangan ibunya. Saya menangkap energi orang yang tulus mencintai kamu ya. Ini energi yang cukup kasihan sekali. Dia mungkin tidak pernah memperlihatkannya kepada kamu ya, sisi dia ini. Yang dia sering seorang diri, makan minum seorang diri, duduk seorang diri, kesepian. Tetapi ketika bertemu dengan kamu, dia seperti seorang hero dan heroin. Tetapi di sebalik semua itu teman-teman, daripada kartu ini, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar lonely, kesepian. Rumah yang tidak rapi, tidak terurus ya. Ketika minum juga banyak di pikirannya. Seperti seorang anak yang kehilangan ibunya. Apakah orang ini jauh lebih muda dari kamu? Sepantaran. Tetapi ada juga energi orang tua di sini ya. Begini teman-teman, jika kamu pihak wanita yang menonton, saya menangkap kamu lebih berusia ketimbang dia. Begitu ya. Di sini teman-teman, mengapakah dia finally menjawab panggilan semesta dengan tekad yang kuat untuk ketemu kamu? Tidak sanggup lagi tinggal seorang diri. Minum seorang diri, makan seorang diri, menghabiskan hari-harinya seorang diri. Kesiannya gambar itu cukup kesihan sekali. Six of Wands. Dia mulai merasakan teman-teman ya, kehilangan segala support dan dukungan kamu. Sebelum ini dengan adanya kamu ada harapan. Dengan tidak adanya kamu, dia hilang dukungan dan support. Dia merasakan dia ini bukan siapa-siapa tanpa dirimu. Dia hanya menjadi seseorang yang berjaya, berhasil kerana kamu. Nah, mungkin ada beberapa ya yang berjaya disebabkan oleh kestabilan dan bantuan daripada kamu. Tetapi dengan hadirnya kartu ini bersebelahan Page of Cups, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar terasa akan sebuah kehilangan detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa dia menjawab panggilan semesta untuk bertemu dengan dirimu. Oh, teman-teman, di sini ya, Five of Swords. Kamu tahu kenapa dia menjawab panggilan ini? Dia mulai merasakan ya, saya tidak tahu, mungkin ada beberapa di antara kalian
benar-benar berpapasan di jalan. Tetapi di pihak kamu benar-benar tanpa disengajakan, kamu memang tidak terlihat dia, tetapi dia terlihat kamu. Contohnya begini ya, dia mungkin terlihat kamu, tapi kamu, you didn't notice him, you didn't notice her. Ini bukan sengaja kamu lakukan, tetapi kamu benar-benar tidak melihat dia di luar. Menurut dia, kamu sengaja buat tidak tahu seperti kamu tidak terlihat dia. Padahal dia nampak kamu. Nah, ini salah faham sebenarnya. Wujudlah sebuah konflik. Wujudlah sebuah salah faham. Ketika kalian mungkin ada yang berpapasan di jalan atau di luar sana, tetapi kamu mungkin terlalu fokus dengan sesuatu yang kamu lakukan dan dia dapat melihat kamu. Tapi kamu tidak melihat dia. Ini bukan sesuatu yang kamu sengajakan. Tetapi menurut dia yang cukup sensitif ini kerana ada Page of Cups, menurut dia kamu sengaja tidak mahu melayan, mengabaikan. Nah, ini yang dia rasakan di hatinya. Ini membuatkan dia hilang egonya, merasa marah, merasa cemburu, merasa tidak puas hati ketika menurut si dia ya, menurut pemahaman dia, kamu sengaja abaikan. Nah, ini terjadi. Padahal menurut saya teman-teman ya, ini hanyalah merupakan salah faham. Kamu benar-benar fokus melakukan sesuatu. I don't know you guys, maybe you were at the ATM machine, focusing on withdrawing money, ya, mungkin nak keluarkan uang. Lakukan sesuatu tetapi kamu tidak melihat dia. Dia mungkin lalu di depan kamu. Tetapi menurut dia, kamu mungkin ya melihat dia, tetapi kamu terlalu engross ya, melakukan kerja-kerja kamu, dan dia mendapatkan gambaran seperti kamu sengaja tidak mahu melayan dirinya. Nah, ini membuatkan dia merasa frustasi, marah, kehilangan kamu, seolah-olah kamu sengaja tidak mahu layan dan mengabaikan dirinya. Maka ketika merasakan ini sebuah salah faham teman-teman sebenarnya ya, ketika konflik ini terjadi, dia terpaksa menjawab panggilan semesta dengan tekad yang kuat untuk datang bertemu dengan kamu secara langsung untuk pastikan apakah kamu ini benar-benar mengelak, sengaja tidak mahu melayan dan sebagainya. Kerana orang ini masih mengharapkan kamu. Nah, kamu lihat wujud kesangsian, keraguan di hatinya tentang kamu. Dia merasakan dia tidak lagi ya didengarkan, tidak lagi diperhatikan. Dia mulai meragukan apakah kamu ini masih ada perasaan untuknya ataupun tidak. Dia merasakan begitu lonely, dan hadirnya kartu ini dia seperti ingin membuktikan yang dirinya ini masih lagi berharga ya, yang kamu pasti akan jatuh cinta lagi dengan dirinya seperti itu ya. Tetapi banyak doubt dan keraguan yang wujud di pikirannya detik ini, dan dia seperti ingin meraih simpati kamu lagi. Saya menangkap seseorang yang akan menggunakan taktik yang berbeza. Ketika datang mencari kamu ya, dia mungkin akan menggunakan taktik yang berbeza dengan cara yang penuh dengan kelembutan agar dia dapat meraih simpati kamu. Nah, menurut kamu ini mungkin manipulasi. Tetapi menurut saya sebagai seorang tarot reader, I call this desperation. Nah, orang ini ketika dia merasakan dia sudah kehilangan kamu, tidak ada cara lain untuk mendapatkan perhatian kamu. Too desperate to get your attention. I'll do anything just to get your attention. Akan lakukan apa cara sekalipun agar bisa meraih simpati kamu. Menurut kamu ini manipulation, orang yang ingin memanfaatkan kamu, tetapi sebenarnya orang ini benar-benar kesepian. Saya boleh pastikan itu ya. Sebenarnya dia seperti tidak ada sesiapa pun teman-teman. Saya tidak tahu ya, orang ini mungkin hadir daripada keluarga yang besar ya, tetapi mungkin tidak ada keluarga yang terdekat. Tidak ada orang yang benar-benar ya memperhatikan dia. Atau mungkin adik-beradiknya semua sudah berumah tangga, dia masih lagi membujang seperti itu. I don't know ya, kerana saya menarik energi yang seperti itu. Maka dia tidak ada sesiapa lagi selain daripada hanya dapat meraih simpati, perhatian daripada kamu, sementara kamu di sini pula baik-baik sahaja. Mungkin memberikan perhatian kamu kepada keluarga. Jikalau kamu single ya, jikalau kamu ada pasangan, mungkin kamu sedang menitik beratkan energi kamu kepada pasangan kamu, kepada kestabilan hidup kamu, seperti itu. Kita lihat lagi The Magician. Nah, di sini teman-teman, mengapakah dia menjawab panggilan semesta dengan tekad yang kuat untuk bertemu dengan kamu? Kerana orang ini ingin berbicara denganmu. Dia sangat rindu akan sebuah komunikasi, dan dia sangat ingin mewujudkan komunikasi ini dengan kamu, bersebelahan dengan Queen of Cups. Dan Queen of Cups bersebelahan dengan Five of Swords. Dia merasakan segala sesuatu ya. Jikalau dia memulakan komunikasi dengan kamu, dia pasti tidak akan dilayan. Dia begitu yakin. Dia ragu yang kamu akan melayan komunikasi daripada si dia.
sangat menginginkan komunikasi dengan kamu dan sangat ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Tetapi bersebelahan dengan Queen of Cups dan Five of Swords, dia percaya teman-teman yang kamu akan mengabaikannya. Jikalau dia memulakan sebuah komunikasi duluan, kamu pasti akan mungkin menjawab textingan itu sahaja, kemudiannya akan abaikan kembali. Tetapi detik ini ya, dia seperti mencari cara untuk kembali terkoneksi dengan kamu, kembali rekonsiliasi dan ingin mengelakkan segala konfrontasi dengan dirimu, mendamaikan situasi. Orang ini teman-teman, saya boleh pastikan ya, kamu ada Temperance, The Magician and Six of Wands. Ini 3 kartu yang mengindikasikan dengan kuat ya, dia percaya kamu adalah belahan jiwanya. Wow, di sini teman-teman, benar kata-kata saya, ini benar-benar ke tema ya. Seseorang yang akan mencari apa cara sekalipun, jikalau perlu panjat pohon ini seperti Tarzan, dia akan lakukannya hanya untuk mendapatkan perhatian kamu. Seseorang yang akan melawan arus untuk mengabari kamu dengan cepat dalam waktu dekat ini. Dia mungkin akan mengabari kamu melalui sebuah communication dan kemudiannya akan bertemu. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan kabar dari kamu. Kerana detik ini teman-teman, dia benar-benar ingin tahu ya, mengapakah kamu begitu busy? Mengapakah kamu tidak mengabari? Mengapakah kamu menghindar daripada bertemu? Mengapakah kamu sengaja tidak mahu ya, do whatever for this person? Dan dia merasakan benar-benar diabaikan detik ini. Nah, jikalau perlu memanjat pohon ini akan dilakukan. Jikalau dia perlu mendaki gunung akan dia lakukan demi mendapat kabar berita yang baik dari dirimu. Jikalau itu juga tidak terwujudkan, dia akan mempunyai tekad yang kuat ya, seperti gambar di kartu ini kamu lihat. Tekad yang begitu kuat sekali untuk datang bertemu dengan dirimu. Ada determinasi. Dan dia akan cuba melawan arus, melawan sesuatu yang agak bercanggah dengan prinsip dia sebelum ini ya. Sebelum ini dia mungkin main aman, seperti agak berhati-hati ya ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi kini dia tidak mahu lagi ya terus-terusan mendiamkan dirinya seperti ini tanpa sebarang tindakan. Maka dia benar ya, berlandaskan determinasi ini akan mencari apa cara sekalipun untuk mengabari kamu dalam waktu dekat ini. Wow, di sini teman-teman, kamu lihat je gambar seorang kanak-kanak yang bermain layang-layang. It's one of my favorite game ya, sewaktu saya kecil. Nah, ini memberikan saya, mengembalikan kembali memori sewaktu saya kecil ya. Kamu tahu teman-teman, kamu tahu apa yang dia lakukan detik ini? Dia lepaskan kamu. Dia lepaskan kamu terbang tinggi. Tetapi tali ini masih menarik-narik. Maksudnya begini, artinya begini ya, dia masih menarik kamu, masih memantau kamu. Saya menangkap energi, biarlah dia berikan kamu ruang dan waktu dulu, tetapi dia akan mulakan sebuah komunikasi duluan secara kecil-kecilan untuk menarik kembali kamu ke arah dirinya. Orang ini teman-teman ya, seseorang yang menjawab panggilan semesta dengan tekad yang kuat untuk bertemu dengan kamu, sudah mengambil keputusan ini. Nah, ini terjawab ya pertanyaan saya tadi. Sudah mengambil keputusan ini dengan tegas untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Dia sangat merindukan kamu. Dia merasakan kamu ini seperti layang-layang itu sudah terbang terlalu tinggi, perlu ditarik kembali. Kamu lihat ada pedang yang menusuk ke tanah. Ini keputusan muktamad si dia. Dia tidak akan melepaskan kamu. Nah, walaupun mungkin angin itu begitu kuat ya, kamu terbang semakin tinggi. Dia akan pastikan mengendali tali itu dengan penuh ketelitian agar kamu kembali lagi. This is what's happening with you and this person. Seolah-olah dia melepaskan kamu, itu yang kamu rasakan ya. Mungkin kamu merasakan dia tidak perhatikan, dia yang tidak perjuangkan kamu, pergerakan dia kepada kamu terlalu lambat. Tetapi without you knowing, tanpa kamu sedari, nah ini seperti seseorang yang bermain layang-layang, ditarik-tarik, seperti trying to adjust according to the wind ya, agar kamu tidak terlalu tinggi, kamu tidak terlalu rendah, dan dia ingin kamu mendapat ruang untuk dirimu sendiri. Dia tidak mahu mengekang kamu. Dia tanya diri dia, siapakah dia untuk mengekang kamu? Tetapi dengan bermain seperti ini, kamu sentiasa berada di sampingnya. Maka ketika kamu merasakan, tidaklah kak dia mengabaikan saya. Menurut kartu ini teman-teman, ini bukan pengabaian. Kerana jikalau dia main tarik hulur begini, kamu akan tetap berada di sampingnya. Tetapi kerana kamu semakin terbang semakin tinggi, maka dia menjawab panggilan semesta, mengambil keputusan nekat ya, mengambil keputusan yang berlandaskan tekad yang kuat untuk datang mencari kamu. Kerana dia takut teman-temannya, jikalau angin itu terlalu kuat, layang-layang ini bakalan putus.
maka itu akan terlambat untuk dia menggapai kamu kemudiannya nanti ya. Ini seperti menjawab kepada kartu pertama yang hadir tadi. Kartu terakhir menjawab kartu yang pertama, keputusan yang sudah dia ambil. Bukan saja untuk datang ketemu kamu, tetapi juga untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu. Dia juga ada sedikit harapan teman-teman ya, yang kamu juga akan memulakan sebuah komunikasi kecil-kecilan terhadap dirinya. Saya menangkap energi dia yang begitu memfokuskan ke arah kamu ya, detik ini, sehingga dia tidak dapat tidur malam dan kelihatan kelelahan dan kepenatan di siang hari. Maka have to like catch up on the sleep ya. Mungkin tidak dapat tidur malam, terpaksa tidur di siang hari. Kelelahan. Bottom of the deck. Wow, teman-teman. Ace of Cups. Saya menangkap energi seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baru ya ke arah kamu, baik dari segi pemikiran maupun dari segi perasaan. You got two aces ya, Ace of Swords and Ace of Cups. Saya menangkap seseorang yang benar-benar sudah merindukan kamu ya. Lihatkan saja kepada gambar di kartu ini. Orang yang menaiki ya hot air balloon ini ya untuk terbang datang mencari kamu. Nah, pergerakan ini juga seperti layang-layang tadi, seperti Knight of Pentacles. Teman-teman, kalau sudah naik balon ini, pasti pergerakannya perlahan ya. Tetapi, menurut si dia, ini transportasi yang paling selamat. Pergerakan ataupun speed yang paling selamat. Tidak perlu terburu-buru, kerana jikalau dia bertindak terburu-buru, dia bakalan kehilangan kamu. Maka dia akan take his own sweet time ya, bergerak secara pasti menuju ke arah kamu. Nah, menaiki balon ini teman-teman, pastinya ya pergerakan itu perlahan. Tetapi dia sanggup bersabar, bertahan untuk datang ke arah kamu. Nah, ini benar-benar memperlihatkan perasaannya. Benar-benar memperlihatkan ke tema. Menjawab panggilan dari semesta dengan tekad yang kuat di hatinya, walaupun pergerakan itu sungguh perlahan untuk datang bertemu dengan dirimu. Menurut kamu ya, entah ke mana terbangnya. Begitu perlahan sekali ya, is this person really coming to me? Yes, dia benar-benar sedang terbang ke arah kamu. Nah, ini berlandaskan dia yang menjawab panggilan semesta ya untuk datang ketemu dengan dirimu. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, yang mendominasi. Let's see, we have major arcana daripada Magician. Ini adalah Gemini. We've got Gemini, Leo, Sagittarius, Scorpio. Mendominasi ya, sekali lagi. Gemini, Leo, Sagittarius, Scorpio mendominasi bacaan kita kali ini dan didampingi dengan zodiak yang lain. Since we got two aces here guys, Ace of Swords, Ace of Cups. Ini mewakili ya, Ace of Cups ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi lebih ke arah, let me see, Capricorn, Taurus, Virgo, ya lebih ke arah Virgo ya, seorang yang keras kepala. Dan juga kita juga ada kartu Aries, Leo, Sagittarius, tetapi lebih ke arah Leo dan Sagittarius kerana ada strength dan temperance. Nah, begitu teman-teman ya. Baik, kita cuba lihatkan lagi. Saya akan gunakan kartu yang sama. Seseorang yang menjawab panggilan semesta, berlandaskan tekad yang cukup kuat di hatinya untuk ketemu dengan dirimu. Apakah yang ingin dia wujudkan ketika dia datang bertemu dengan kamu nanti? Nah, ini mungkin berbekalkan ya, sesuatu yang ingin dia wujudkan. Maka dia menjawab panggilan tersebut untuk datang ketemu kamu. Apa yang ingin dia wujudkan di hatinya? Wow, di sini teman-teman, ada gambar owl ya. Burung hantu teman-teman. Saya menangkap seseorang yang benar-benar mendengarkan intuisinya. Dan dia merasakan, saya menangkap daripada kartu ini ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan pesanan ataupun pesan terdalam hatinya yang ingin dia personally, secara pribadi, sampaikan ke kamu. Dia tidak mahu menyampaikan ini melalui texting, melalui email, apa saja. Dia ingin datang kepada kamu dan menyampaikan hasrat hatinya face to face. Ketika dia bertatapan dengan kamu. Maka ketika dia mempunyai hasrat sekuat ini, dia perlu datang mencari kamu bagi menyampaikan isi hati terdalamnya dia terhadap kamu. Wah, ini gambar yang cukup cantik sekali ya. Plan based on interest. Nah, mengapakah dia datang ketemu kamu teman-teman? Ini seperti berlandaskan rencana si dia. Nah, orang ini memiliki rencana-rencana yang cukup kreatif, rencana yang tertentu. Saya lebih menangkap ke arah kartu ini ya,
rencana yang berlandaskan kebutuhan pribadinya. Nah, untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pribadinya, dia perlu datang ke arah kamu. Di gambar kartu ini, teman-teman, I can't help seeing what I'm seeing, ya. Seorang gadis yang begitu cantik, ya. Dan juga ada piano. Sesuatu yang mengindikasikan music. Saya menangkap, ya, ketika dia mendengarkan intuisinya seperti ada sebuah irama, ya, ada sebuah music, ada sebuah lagu, ya, yang seperti mengkoneksikan energi kamu dan dia. Dan dia sering melamunkan, ya, kecantikan, ketampanan, kelembutan dirimu. Ini menarik-narik, menyeru-nyeru seperti sebuah magnet yang kuat. Dan demi, ya, plan based on interest, demi mencapai keinginan ataupun memenuhi, ya, sebahagian daripada rencananya, maka ini mewujudkan nekat yang kuat untuk dia datang ketemu kamu. Ini seperti bersebelahan dengan intuisi, sama seperti dengan perasaan terdalamnya. Saya menangkap ini ke arah keinginan pribadi, ya, yang tidak boleh diceritakan. Dia perlu bertatapan wajah ataupun mata dengan kamu untuk menceritakan ini secara direct, menyampaikan secara direct dengan kamu, face to face. Ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dia penuhi seperti itu, ya, keinginan pribadinya. Wow, di sini teman-teman ada kartu peace. Saya menangkap, teman-teman, ya, energi berdamai. Dengan hadirnya dia di depan kamu, tidak perlu omongan yang banyak, tidak perlu bercerita lagi. Kamu tahu, teman-teman, ada setengah culture, ya, adat resam negara lain ataupun saya tidak tahu sama ada kita mengamalkannya di sini. Ketika pasangan bernikah ataupun on their wedding day, ya, ada adat resam setengah culture, ya, yang akan membebaskan sepasang burung dove. Burung dove ni panggil apa, ya? Burung merpati, ya? Is it merpati? Mereka akan membebaskan burung ini, ya, dengan harapannya mewujudkan keharmonisan, kedamaian. Saya menangkap seseorang, mungkin, ya, ada beberapa, mungkin tidak semua, sebahagian kecil daripada dia ingin bertemu secara langsung. I've got that feeling in my heart, teman-teman, ya. Dengan diam, ya, ini sebahagian daripada plan, rencana si dia, rencana terdalam si dia, isi hati terdalam si dia yang mungkin ingin menikahi kamu. Ketika kalian bernikah, ini wujudlah sebuah keharmonisan, kedamaian, memberikan kamu finally satu status, ya, terhadap hubungan kalian. Mungkin tidak semua, teman-teman, energi lainnya mungkin datang untuk berdamai dengan kamu. Tetapi I can't help it, ada energi yang mengindikasikan seseorang yang ingin melamar kamu. Tanpa banyak omongan dan ceritanya. Dia ingin datang secara langsung melamar kamu. Nah, ada energi itu. Nah, apatah lagi, ya, jikalau kamu dengan dia saling single dan energi ini mungkin, koneksi ini memungkinkan. Hal-hal lain yang ingin dia wujudkan, healing. Setelah dia healing, saya lebih merasakan kartu ini, ya, di kartu ini, personally, secara pribadi, dia ingin datang memujuk kamu. Dia merasakan kamu ini pantas dicintai dan ini giliran dia datang memujuk kamu. Kerana apa perubahan, apa sekalipun yang telah kamu berikan kepada dia, menyedarkan dia perlu datang untuk memujuk kamu. Mungkin dia telah menyakiti kamu tanpa disengajakan. Dia perlu datang memujuk kamu. Dan saya melihat heart chakra di sini. Kamu tahu, teman-teman, hati kamu dengan orang ini, ya, terlepas dah dari kondisi hubungan kalian, ya, sering terkoneksi. Hati kamu memanggil dia, hati dia memanggil kamu, maka ini juga menjelaskan, ya, mengapa dia menjawab panggilan semesta dengan tekad yang begitu kuat untuk datang bertemu dengan kamu. Ada panggilan hati, cakra hati yang mengkoneksikan energi kamu dengan orang ini. Baik, teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir, ya. Belum sempat saya shuffle, kartu ini sudah terbuka. Kita bukakan sahaja, it's okay. Dan kartu ini melekat, ada 2 kartu, ya, atau 3 kartu, I don't know. Silent treatment, why? Nah, di sini, teman-teman, mungkin juga ini menjelaskan mengapa dia terpaksa menjawab panggilan semesta ketika diberikan petunjuk itu dari semesta, ya, berlandaskan tekad yang kuat untuk ketemu dengan kamu kerana ada silent treatment. Silent treatment, why? Dia bertanya melalui bacaan hari ini, mengapakah kamu mendiamkan diri? Mengapakah kamu mendiamkan dirinya? Maka ini menjelaskan mengapa ada energi, ya, perlu datang membujuk kamu. Would you ever forgive me? Nah, orang yang ingin datang berdamai
dan meminta maaf daripada kamu, apakah kamu ya akan memaafkan dirinya? Dia juga tidak pasti ya. Mungkin berlandaskan kesalahan-kesalahannya kepada kamu, dia tidak pasti ke depannya nanti apakah kamu benar-benar akan memaafkan dirinya. Seseorang yang ingin datang meminta maaf dengan kamu di sini ya. Nah, teman-teman, kita telah pun memasuki tahun baru ya. Maka dia ingin meminta maaf dari kamu. Kita cuba lihatkan lagi ya, apakah pesan-pesan yang ingin dia titipkan melalui pembacaan hari ini. I love the way you love me. Dia tidak dapat menyangkal ya, dia sangat mencintai cara kamu mencintai dirinya. Kamu tahu cara itu cara apa? Selfless. Kamu tidak pernah mendahulukan diri kamu, kamu sering mendahulukan dia. Tetapi ada kalanya ya kamu merasakan dia tidak memberikan perhatian, dia tidak memperjuangkan kamu, dia seolah-olah berbohong dengan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya semua itu ya, dia sangat mencintai cara kamu mencintai dirinya. Di sini teman-teman, orang ini mulai sedar ya, dia mulai mendapat kesedaran yang kamu mencintai dia dengan begitu tulus sekali. Nah, maka berlandaskan kesedaran ini teman-teman, ini menjelaskan mengapa ya akhirnya dia menjawab panggilan dari semesta untuk datang ketemu dengan dirimu. Kita buka lagi kartu ya. I am not leaving you ever. Apa pun yang kamu lakukan, mungkin kamu sedang diamkan, kamu sedang abaikan. Menurut dia, dia tidak akan meninggalkan kamu. Never. Dia tidak akan mengabaikan kamu seperti mana kamu mengabaikan dirinya. Dia hanya mendiamkan diri, tetapi dia tidak akan meninggalkan kamu. Seperti itu ya. You made me realize what love really is. Tanpa kamu, dia tidak pelajari apa artinya cinta. Tetapi kamu merubah segala itu ya. Kamu seperti memberikan pencerahan kepada dirinya. Cinta tidak perlu sesakit itu. Dan dia mulai menyadari apakah arti cinta melalui cinta kamu. Kartu yang terakhir, apakah lagi yang ingin dia beritahu kamu? Your heart plus my heart equals to oh dear. Ini benar yang saya rasakan tadi ya. Maka teman-teman ya, saya sering mempercayai intuisi saya. Sebelum kartu ini terbuka, saya sudah sebutkan tadi ada gambar piano ya, gambar gadis yang cantik, entah kenapa menarik energi music. Your heart plus my heart equals to lovely music. You know what music? The music of love ya. Music yang mengkoneksikan hati kalian. Setiap kali dia mendengarkan irama, apa saja muzik ya, mungkin lagu, it could be a cappella ya, hanya muzik sahaja, dia pasti akan teringat kamu lagi dan lagi. Ini saya boleh pastikan, saya boleh yakinkan kamu ya. Your heart equals my heart. Your heart plus my heart equals music. Nah, ini sekali lagi heart ini teman-teman. Ada cakra hati seperti saya katakan tadi yang mengikat kalian melalui muzik dan irama. Saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa di antara dia yang ataupun kamu yang mungkin mempunyai bakat untuk menyanyi, membuat persembahan, mungkin sering berada di panggung. Mungkin kalian suka karaoke sama-sama ya, menyanyi-nyanyi, bersenandung, dan mungkin pernah ke karaoke bersama, I don't know, something like that ya. Tetapi saya menangkap energi yang mengkoneksikan hati kalian ada kaitannya dengan seni, dengan muzik. Kata-kata yang lain, I should have told you the truth. Ada energi penyesalan ya. Melalui kartu ini teman-teman, saya merasakan seseorang yang menyesal. Mengapakah dia menutupi perasaan sebenarnya daripada kamu dengan menghindar? Mungkin kerana energi hubungan kalian ini berisiko, maka dia terpaksa menyangkal apa yang dia rasakan kepada kamu. Maka I should have told you the truth. Sepatutnya saya bersikap benar, bersikap jujur, mengungkapkan apa yang terbuku di hatinya untuk kamu. Nah, di sini secara tidak langsung ada pengakuan ya, seseorang yang mengaku yang dia tidak bertindak jujur, bersikap jujur akan perasaannya kepada kamu. Nah, begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial untuk lihatkan ya, initial siapa yang hadir. Oh, initial ini agak besar ya guys. Oh, almost drop. Okay, let's see. Inisial siapakah yang bakalan ketarik hari ini? Okay, I think that's enough.
Sebentar ya teman-teman, saya susun dahulu agar kalian boleh melihatnya dengan jelas. Okay, I think I have to adjust my camera so you can see it clearly. Okay, yang selebihnya akan saya letakkan di atas. Inisialnya agak besar di sini ya, tetapi sangat jelas. Okey, ada dua lagi. Wah, hari ini banyak inisial yang keluar ya, ataupun mungkin ya, inisial ini terlalu besar. Okey. So seems like quite many. Nah, begitu teman-teman ya, ada huruf W, X, P, F, I, O. Hold on. Why do I have 2P here? Adakah? Nope. Yeah, why am I getting 2? Oh, let me see. Maybe one is like this. Yes. P, F, I, O, D, A, G, S, Y, Q, N, Z, M, K, E, dan H. Yes, teman-teman begitu ya. Nah, ini inisial-inisial yang hadir ke pembacaan kali ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Apa pun yang terjadi, saya tetap mendoakan yang baik-baik untuk kalian semua. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.